Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Di pembelajaran 2, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 10 sampai dengan 22. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 5 berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Nanti seluruh tema akan ada di sini. Seperti ini ya bentuknya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 5 berarti pilih yang ini. Nanti bisa klik putar semua tapi nanti videonya langsung diputar. Atau bisa lihat daftarnya dulu. Klik lihat playlist lengkap untuk melihat daftar-daftarnya. Seperti ini. Nanti adik-adik bisa cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya untuk pembelajaran 2. Ini ada gambar apa ya? Ini kopi sepertinya. Ini ada uap ya, ada uapnya, uap panas. Lalu ini sepertinya apa ya Adik-adik? Kita coba baca dulu ya. Sore itu Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas. Oh, ini teh panas adik-adik. Yang masih mengepul. Mengepul tuh masih ada uap panasnya ya yang keluar dari gelas tersebut atau dari air panas tersebut. Lalu di sebelahnya juga ada jeruk. Nah, ini berarti es jeruk ya. Es jeruk ini kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Nah, untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan ya. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada tanganmu? Nah, kita akan membaca bacaan ini dengan judul perbedaan suhu dan panas. Nah, nanti adik-adik boleh baca langsung ya, karena cukup banyak. Jadi Kak Rina akan lewatkan, langsung akan kita bahas nanti pertanyaannya. Ya, boleh di-pause dulu atau baca dari buku adik-adik. Oke, nah sekarang kita akan nanti adik-adik baca kembali, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Tadi judulnya perbedaan suhu dan panas. Nomor 2, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Yang paragraf 1, kata kuncinya Karina lihat ada indera peraba, panas dan dingin, serta derajat panas. Paragraf kedua ada suhu dan bersaran. Paragraf ketiga ada panas dan energi ya. Kemudian ada termometer dan kalorimeter. Lalu nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, karena contohkan 1, mengapa air raksa pada termometer dapat naik dan turun? Jawabannya adalah karena perubahan suhu yang diterima oleh termometer. Kemudian, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Yang pertama, Karina buat, apa saja jenis-jenis termometer? Yang kedua, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Lalu yang kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu ya. Ini cukup banyak ya, karena kita seperti membuat kesimpulan. Panas atau kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah Celcius atau
seperti ini lambangnya ya. Derajat seperti ini lalu huruf C. C-nya untuk Celcius. Lalu alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Kemudian kita menjawab lagi pertanyaan berikut ya, ada cukup banyak pertanyaan, makanya kalau ada bacaan Karina akan lewatkan dulu. Yang nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu adalah besaran yang dinyatakan dengan derajat panas suatu benda ya. Tadi kita bisa gunakan derajat Celcius untuk besaran di Indonesia. Lalu yang ketiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh kita juga menjadi naik. Nah, berikutnya kita lihat berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Karina sudah buatkan di sini. Kalau di sini agak kurang bagus ya untuk hasil gambarnya yang Karina capture. Jadi kalau adik-adik merasa ini kurang bisa dilihat, nanti dengarkan Karina bicara ya. Karina akan bacakan untuk adik-adik. Jadi di pause dulu, catat, putar lagi, catat lagi ya. Yang pertama di bagian panas. Yang kolom pertama, panas adalah salah satu bentuk energi. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Lalu bagian suhu. Suhu adalah besaran. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Kemudian yang bagian panas, yang kedua, satuan panas adalah kalori. Yang bagian suhu, satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lalu yang berikutnya di bagian panas yang ketiga, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Di bagian suhu, suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Ya, sekarang kita lanjut, Karina kecilkan dulu ya. Yang berikutnya tuliskan kesimpulanmu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Nah, kesimpulannya, panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Kemudian berikutnya ini ada bacaan lagi adik-adik ya. Ini boleh adik-adik baca dahulu, kita akan mencari yang mana yang bisa kita jawab nih adik-adik. Karina adalah pemburu soal untuk menjawab ya. Ini juga ada percobaan ya, nanti boleh adik-adik lakukan, ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk melakukan percobaannya. Nah, kita langsung nih ketemu ya, Karina udah ketemu yang mau Karina jawab. Nomor 1, mengapa air dalam botol dapat naik? Air dalam botol memuai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. Nomor 2, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada di dalam botol. Yang ketiga, yang ini, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Permukaan suatu zat cair akan naik ya atau volume zat cair bertambah ketika dipanaskan dan juga permukaan suatu zat cair akan turun atau volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suatu zat. Nah, tujuan percobaan ini adalah untuk memperlihatkan prinsip kerja termometer sebagai alat pengukur tinggi rendahnya suhu. Nah, di sini ada Siti, kata Siti, wah ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Kemudian kata Dayu, iya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu, ya. Nah, ini nanti boleh dibaca lagi, kita cari lagi ya adik-adik ya yang bisa kita jawab yang mana nih. Nah, ini kita ketemu. Nah, ini ada
Jumlah nada pada tangga nada diatonis, kemudian yang pentatonis ya. Karina akan jawab di sini ya. Ada 7 nada untuk yang di sebelah kiri. Nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau yang ini ada 5 nada. Do, mi, fa, sol, si. Dan do, re, mi, sol, la. Ya. Lalu ada lagu Cublak-Cublak Sueng, Gundul-Gundul Pacul, kemudian, nah ini akan Karina jawab ya. Kita coba lihat tabelnya di sebelah kanan. Nah, Cublak-Cublak Sueng berasal dari Jawa Timur, kalau Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Nah, tangga nadanya yang ini selendro, yang ini pelok. Nah, syairnya artinya Cublak Sueng itu tempat sueng, sueng berserakan. Baunya di 7 gudel, Bapak Ompong menengok kanan kiri. Sapa tertawa dia yang menyembunyikan, hati kosong tanpa isi. Kalau gundul-gundul pacul artinya gundul-gundul cangkul sembrono, membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Nah, kesannya ini gembira dan lincah, kalau yang gundul-gundul pacul, gagah dan sakral. Nah, kita akan lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, ini bagian renungkan apa saja hal menarik yang kamu alami. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kondisi adik-adik ya, perasaan adik-adik. Karina contohkan, kalau dari pelajaran kali ini kita membuat percobaan cara kerja termometer air ya. Kemudian apa saja pertanyaan yang belum kamu temukan jawabannya? Mengapa ada lagu daerah yang tidak memiliki arti? Lalu yang ketiga, bagaimana rencanamu untuk menemukan jawabannya? Yaitu terus mencari tahu dan membaca, serta bertanya kepada guru. Yang keempat, bagaimana perasaanmu sepanjang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang dan bersemangat pastinya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.